Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2276. Setelah kelompok Ronnie dan Joel pergi, butuh sekitar setengah jam lagi bagi Norm dan Sule untuk tiba. Mereka berhasil mendatangkan seorang dokter terkenal. Dokter itu adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki rambut beruban dan aura serius pada dirinya. Dia adalah dokter terkenal dari daerah terdekat dan ahli dalam pengobatan tradisional dan juga modern. Di belakangnya ada seorang pembantu muda dengan sebuah kotak di tangannya. Mereka terlihat sangat profesional. Beberapa dari mereka sampai di ruang tamu dan kebetulan bertemu dengan Fiona. Nona Fiona, di mana dia? Ini Finlani Seger, dokter yang kita dapat, kata Norm dan Sule dengan hormat. Mereka berdua mengetahui kalau Fiona adalah pacar baru Jonas. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Oh, Jonas telah lelah dan dia kembali ke kamar untuk istirahat. Aku akan membawamu kemana untuk menemuinya. Dokter juga bisa mengobatinya, kata Fiona dengan santai. Setelah itu dia membawa yang lain ke kamar tidur. Sementara di kamar tidur, Jonas, bangun, dokternya sudah datang. Fiona sengaja bereaksi sambil memanggil Jonas di samping tempat tidur, namun tidak ada reaksi. Apa ada yang salah ya? Fiona tampak terkejut. Setelah itu, dia menarik spray ke samping dan memeriksa Jonas sebelum ekspresinya berubah drastis. Tidak, Jonas, menurutku dia sudah tidak bernafas lagi, Fiona berteriak. Apa? Norm dan Sule kaget mendengarnya. Mereka hampir terpesona oleh keterkejutan Fiona. Saat berikutnya mereka segera bergegas ke sisi tempat tidur sambil memeriksa detak jantung dan pernapasan Jonas. Pada akhirnya terlihat jelas bahwa Jonas tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Norm dan Sule sama-sama membeku di tempatnya. Saat mereka pergi tadi, Jonas masih baik-baik saja. Namun sebelum lama berlalu dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di Jonas, itu benar-benar membuat mereka lengah. Tiba-tiba mereka berdua berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Dokter Seger, tolong bantu lihat ada apa ya yang terjadi dengan Jonas, ucap Fiona buru-buru. Kata-katanya mengejutkan Norm dan Sule. Ya, Finlani, tolong cepat selamatkan dia. Norm dan Sule bereaksi cepat saat mereka bergegas menuju dokter. Ya, baiklah. Finlani berjalan mendekat dan memeriksa denyut nadi Jonas terlebih dahulu. Setelah itu dia meminta asistennya membuka koper tersebut untuk mengeluarkan beberapa alat khusus untuk membantu memeriksa kondisi Jonas. Dalam sekejap dia segera selesai. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Finlani, apa yang terjadi padanya? Norm dan Sule sama-sama sangat cemas saat melihat ekspresi Finlani yang bukan yang terbaik. Mereka mau tidak mau bertanya dengan rasa khawatir. Saya sangat menyesal, tapi hati Tuan Gumelar terhambat. Dia telah meninggal dunia, mohon maafkan saya, desah Finlani saat mengumumkan kematian Jonas. Apa? Saat hal itu dikatakan seolah-olah Guntur menyambar. Meskipun Norm dan Sule sama-sama sudah siap secara mental, mereka masih tidak bisa menerima kenyataan kejam. Bab 2277. Finlani, dia baik-baik saja tadi, bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Norm meraih lengan Finlani saat dia berbicara. Dia sangat panik, bahkan matanya memerah. Berdasarkan apa yang saya lihat, titik vital di sekitar dada Tuan Gumelar mengalami pukulan yang parah. Jantungnya terluka dan karena itulah dia akhirnya meninggal. Jelas Finlani singkat. Karena Rasul keempat telah menggunakan teknik rahasia untuk merusak jantung Jonas, Finlani tidak mengetahui bahwa kematian Jonas adalah karena dia mengalami serangan kedua. Ia hanya bisa menebak kalau Jonas meninggal dunia karena luka di dadanya yang mengenai jantungnya.
Mungkinkah Iwan terlalu kasar dan menyebabkan luka Yonas semakin parah hingga dia meninggal? Fiona langsung menyimpulkan kalau kematian Yonas ada hubungannya dengan Iwan. Ya, itu pasti. Iwan membunuhnya. Norm dan Sule sama-sama tampak seperti baru saja mendapat pencerahan. Keduanya tahu bahwa Iwan telah melukai Yonas. Selain itu, Fiona sengaja menggunakan evaluasi medis Finlani untuk mengarahkan pemikiran mereka ke arah itu. Mereka berdua langsung mengambil kesimpulan bahwa Yonas pasti mati karena Iwan telah melukainya terlalu parah. Mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain selain itu. Norm, ayo cepat telepon kembali ke rumah. Kita perlu memberitahu tetua dan majikan kedua tentang ini, kata Sule. Master kedua yang mereka maksud adalah ayah Yonas, keturunan langsung dari baris keturunan kedua, yaitu Aulus Gumelar. Yonas adalah keturunan langsung dari keluarga Gumelar. Dia adalah orang yang sangat penting. Mereka berdua tentu saja perlu melaporkan fakta bahwa Yonas telah dibunuh oleh Iwan kepada Arthur dan Aulus secepat mereka bisa. Setelah itu mereka berdua mengeluarkan ponselnya. Mereka baru saja akan menelpon ketika sesuatu terjadi. Yonas, aku tahu kamu bersembunyi di sana. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar Yonas, aku tahu kamu bersembunyi di sana. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga kita. Saat itu teriakan marah terdengar di luar. Tepat setelah itu beberapa langkah kaki panik terdengar perlahan mendekat dari jauh. Sepertinya yang lebih tua ada di sini. Norm dan Sule tahu itu suara Arthur. Setelah itu keduanya tidak berani menunda. Mereka buru-buru membuka pintu kamar dan keluar. Saat itu Arthur, Agus dan beberapa orang lainnya baru saja memasuki ruang tamu dari luar, berpapasan dengan Norm dan Sule di sana. Ketika Yonas meninggalkan Mustika Ratu bersama orang lain, Rizka dan John segera bergegas kembali ke keluarga Gumelar untuk memberitahu Agus dan Arthur tentang bagaimana Yonas mencoba merebut saham dari Mustika Ratu. Ketika dia mengetahuinya, Arthur sangat marah. Dia tahu kalau Yonas cukup rata-rata dalam banyak hal. Jadi dia tidak banyak bertanya kepada Yonas. Biasanya selama Yonas tidak melakukan kejahatan apapun, Arthur tidak akan selalu menegur Yonas. Namun Yonas justru menyalahgunakan kekuasaan keluarga Gumelar sebagai bagian dari rencana kejinya untuk mencuri saham Mustika Ratu. Itu sangat merusak reputasi keluarga dan mencoreng kehormatan mereka. Selanjutnya, tindakan Yonas tidak berbeda dengan tindakan bandit. Selain itu, Iwan adalah teman keluarga Gumelar. Keduanya belah pihak memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Baik Arthur maupun Agus setuju untuk membiarkan Rizka terus tinggal bersama Iwan, sebagian karena mereka berdua ingin membantu Iwan melawan Bos Selatan. Di sisi lain mereka juga ingin menggunakan Iwan untuk mendorong Bos Selatan. Selama Iwan tetap kuat, Bos Selatan tidak akan pernah bisa menjadi ancaman bagi keluarga Gumelar. Di sisi lain, jika Iwan kalah, sifat ambisius dan serakah dari Bos Selatan akan membuat Arthur dan Agus pasti menjadi target berikutnya. Pada akhirnya, Iwan sangat penting bagi keluarga Gumelar. Mereka saling mengandalkan satu sama lain. Meski begitu, Yonas tidak hanya bertindak tidak terhormat, tapi dia bahkan mencoba menggunakan cara tercela untuk menjatuhkan Iwan dan merusak hubungan persahabatan mereka. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Terlihat jelas betapa marahnya Arthur saat itu. Jadi dia segera membawa beberapa pria ke villa pribadi Yonas, berencana memberi pelajaran kepada Yonas dengan benar agar Yonas tahu untuk berhenti. Dia tidak ingin Yonas terus membuat marah Iwan dan merusak hubungan mereka, sehingga berpotensi membuat mereka menjadi musuh. Itu tidak ada gunanya bagi Iwan atau keluarga Gumelar. Bab 2278. Salam tuan, tuan. Norm dan Sule langsung berdiri tegak ketika mereka melihat bahwa itu memang Arthur. Selain Arthur yang berada di depan, ada Agus, Rizka, dan ayah Yonas yaitu Aulus juga ada di sana. Norm, Sule, di mana Yonas? Suruh dia keluar dan menemuiku sekarang, kata Arthur dengan marah. Tuan, dia sudah mati, kata Norm dan Sule dengan mata memerah dan ekspresi sedih di wajah mereka. Apa? Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tempat. Entah itu Arthur, Agus, Aulus, atau yang lainnya, semuanya terpesona oleh berita mendadak itu. Apa yang baru saja kamu katakan? Setelah Arthur pulih dari keterkejutannya, dia segera meraih kerah Norm, mengatakannya sambil berkata dengan marah. Norm, ulangi apa yang kamu katakan tadi. Apa yang terjadi dengan Yonas? Tuan, dia sudah mati.
Ulang Sule dengan susah payah. Tidak, itu tidak mungkin. Yonas baik-baik saja, bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Ini tidak mungkin nyata. Sebelum Arthur sempat berkata apapun, Aulus segera bergegas maju. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dan tidak bisa menerima kebenaran yang kejam. Tuan, yang dikatakan Norem benar, mayatnya ada di kamar tidur, kata Sule sambil menunjuk kamar tidur di belakangnya. Mendengar perkataan Sule, Arthur segera melepaskan Norem dan bergegas ke kamar tidur bersama yang lain, ingin memastikan apakah yang dikatakan Norem dan Sule itu benar. Di kamar tidur, Fiona dan Finlani berdiri di samping sementara Yonas berbaring di tempat tidur diam sepenuhnya. Melihat itu, Arthur dan Aulus sama-sama tidak berminat menanyakan siapa Fiona maupun Finlani. Arthur dan Aulus berjalan melewati Fiona dan Finlay saat mereka mendekati tubuh itu. Aulus khususnya sangat mengkhawatirkan Yonas. Dia menerjang ke tempat tidur. Yonas, apa yang terjadi padamu? Bangun! Aulus memanggil Yonas sambil menggunakan tangannya untuk mencoba merasakan tanda-tanda denyut nadi atau pernapasan dari Yonas. Saat dia merasa Yonas tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dia pun tertegun di tempat, terlihat seperti baru saja disambar petir. Arthur pun melakukan hal yang sama. Dia mencoba merasakan denyut nadi Yonas dan ekspresinya berubah drastis setelah itu. Apakah Yonas benar-benar mati? Agus merasa jantungnya berhenti berdetak. Agus dan Rizka jelas memahami dari reaksi Arthur dan Aulus bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi Yonas. Norem, Sule, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Yonas? Siapa pelakunya? Marta Arthur benar-benar. Norem, Sule, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Yonas? Siapa pelakunya? Mata Arthur benar-benar merah dan gelombang kemarahan serta niat membunuh yang tak terbayangkan mulai keluar dari tubuhnya. Meski Yonas cukup mengecewakan, Yonas tetaplah cucunya. Terlebih lagi Yonas adalah satu-satunya cucunya. Namun Yonas tiba-tiba mati meski selama ini baik-baik saja. Yonas pasti dibunuh. Terlihat jelas betapa marahnya Arthur saat itu. Tuan, Iwanlah yang membunuhnya, Norem dan Sule menjawab dengan jujur. Bab 2279. Apa? Mendengar itu baik Agus maupun Rizka sama-sama kaget. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Rizka khususnya ada di sana ketika Iwan dan Yonas mengalami konflik. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana keadaan Yonas. Saat itu Iwan hanya mengalami patah lengan Yonas. Dia sama sekali tidak mencoba membunuh Yonas. Ketika Yonas pergi, dia cukup bersemangat saat dia bergegas pergi. Dia sepertinya tidak berada dalam bahaya. Namun Norem dan Sule mengatakan bahwa Iwanlah yang membunuh Yonas. Itu sungguh sulit dipercaya. Dia tidak percaya bahwa Iwan adalah orang di baliknya. Tidak, itu tidak mungkin, kakek. Meskipun Iwan memang melukai Yonas, dia tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Tidak mungkin dia bisa membunuh Yonas. Rizka bahkan tidak memikirkannya sebelum dia berbicara membela Iwan. Benar, Iwan selalu memiliki hubungan baik dengan kita. Tidak mungkin dia mencoba membunuh Yonas. Agus buru-buru menyetujui. Dia belum melihat konflik Iwan dengan Yonas, tetapi mengingat hubungan Iwan dengan keluarga mereka, Agus merasa kecil kemungkinannya Iwan akan membunuh Yonas. Dia tidak perlu melakukan itu sama sekali. Norem, Sule, jelaskan sedikit lagi. Bukankah Yonas baik-baik saja saat dia meninggalkan Mustika Ratu? Bagaimana Iwan bisa membunuhnya? Ucap Arthur sambil menahan amarahnya. Rizka dan John telah melaporkan kepadanya tentang bagaimana Iwan telah melukai Yonas. Arthur memiliki pikiran yang sama dengan Agus. Dia tidak menyangka Iwan akan mencoba membunuh Yonas. Dengan kemampuan dan kecerdasan Iwan, tidak mungkin Iwan melakukan hal sebodoh itu. Begini, setelah Yonas kembali, kondisinya memburuk dan dia meninggal sebelum sempat mendapatkan perawatan apapun. Norem dan Sule menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Bagaimana kalian berdua tahu kalau kondisi Yonas memburuk? Apa kalian melihatnya sendiri? Agus mengerutkan kening setelah mendengar itu. Berdasarkan penuturan Norem dan Sule, keduanya sudah cukup lama meninggalkan sisi Yonas untuk mencari dokter untuk pengobatannya. Saat mereka berdua kembali, mereka menemukan Yonas sudah tewas di tempat tidur. Situasinya sangat aneh dan tidak biasa. Namun karena Fiona adalah pacar Yonas, dia tidak mencurigai Fiona sama sekali. Terutama karena dia tahu bahwa Fiona hanyalah seorang gadis biasa, lemah dan bukan seorang praktisi bela diri yang kuat. Itulah yang dikatakan Dr. Seger, jawab Norem dan Sule sambil menunjuk ke arah Finlay.
Dr. Seger, apakah Anda yakin Jonas benar-benar meninggal karena luka parahnya tidak ditangani tepat waktu? Arthur memandang Finlay dengan ekspresi intens. Tetua Gumelar, berdasarkan evaluasi saya, dada Tuan Gumelar terluka. Cedera itu juga melukai jantungnya. Itulah sebabnya dia meninggal. Finlay mengutarakan kesimpulannya. Iwan, beraninya kamu membunuh Jonas. Kamu telah menjadikan kami musuh sekarang. Arthur benar-benar marah. Niat membunuh di tubuhnya melonjak ke langit. Dengan tuduhan Norm dan Sule atas penilaian Iwan dan Finlay, dia sudah yakin Jonas dibunuh oleh Iwan. Meskipun Jonas telah mencoba menggunakan cara-cara tercela untuk mendapatkan bagian Mustika Ratu dan meraup pihak yang bersalah, itu tetap bukanlah kejahatan yang layak dihukum mati. Terlepas dari itu, Iwan bertindak kejam dan akhirnya membunuh Jonas. Itu mengubah segalanya. Tiba-tiba terlihat betapa marahnya Arthur dan betapa dia membenci Iwan. Itu. Agus mencoba membuka mulut untuk berbicara tetapi pada akhirnya berhenti. Meskipun dia tidak percaya bahwa Iwan akan mencoba membunuh Jonas, kebenaran ada di depan mereka. Semua bukti mengarah pada Iwan. Bahkan jika dia ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk melindungi Iwan, dia kehilangan kata-kata. Bab 2280. Ayah, Jonas mengalami kematian yang mengenaskan. Ayah harus membalaskan dendamnya. Di samping tempat tidur, Aulus mendekap erat tubuh Jonas. Matanya memerah dan penuh kesedihan. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan Jonas mati sia-sia. Aku akan menumpukan Iwan sekarang dan membuatnya membayar harganya, kata Arthur dengan marah. Niat membunuh di matanya terlihat jelas. Setelah itu dia menekan kembali kesedihan di hatinya sambil memerintahkan Norm dan Sule. Norm, Sule, kalian berdua kirim kembali jenayah Jonas. Setelah aku membunuh Iwan, aku akan membuat pengaturan terakhir untuk Jonas. Kami akan melakukannya. Pastikan untuk menenangkan jiwanya. Iya, Norm dan Sule menjawab. Setelah itu, Aulus menyerahkan jenazah Jonas kepada mereka berdua. Setelah itu, wajahnya penuh kebencian, dendam. Saat dia berjalan keluar bersama Arthur dengan amarah yang mematikan, bersiap untuk membalas dendam pada Iwan. Tidak, hati Rizka tenggelam ketika sepertinya segalanya sudah siap. Dia tahu betul apa yang terjadi antara Iwan dan Jonas. Bahkan pada saat itu dia masih tidak percaya bahwa Iwanlah yang telah membunuh Jonas. Tepat setelah itu dia mengeluarkan ponselnya. Dia berencana memberitahu Iwan melalui telepon agar dia bisa bersiap. Namun Agus menghentikannya. Agus merasakan hal yang sama seperti Rizka. Dia berpikir untuk menelpon Iwan juga tadi. Tapi Jonas masih menjadi anggota keluarga mereka. Tidak pantas baginya atau Rizka untuk diam-diam memberitahu Iwan di belakang Arthur karena Iwan telah menyebabkan kematian Jonas. Rizka, ayo kita pergi ke sana dan melihat bagaimana situasinya, Agus berkata sambil menghela nafas. Setelah itu keduanya pergi bersama yang lain. Masalahnya terlalu rumit. Di satu sisi Iwan telah menyelamatkan nyawa Rizka berkali-kali. Di sisi lain Jonas adalah saudara sedarahnya. Agus mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat sulit. Sepertinya dia perlu mengambil langkah demi langkah. Di kantor Ketua Mustika Ratu, Iwan, Tari, dan Ratna berkumpul untuk membicarakan pekerjaan, termasuk arah masa depan dan perkembangan perusahaan. Iwan telah sibuk dengan grup Bio Farma selama beberapa waktu terakhir dan jarang punya waktu untuk mengunjungi Mustika Ratu. Pada saat itu beberapa langkah kaki yang panik terdengar. Tepat setelah itu pintu kantor dibuka. Masun menerobos masuk dengan ekspresi panik di wajahnya. Masun, ada apa? Apa yang terjadi? Iwan bingung saat melihat ekspresi Masun. Dia tahu bahwa Masun berasal dari dunia bawah dan sudah berpengalaman dalam segala hal. Ini pertama kalinya dia melihat Masun panik seperti itu. Tuan Gusnadi, keadaannya sangat buruk. Tetua Gumelar secara pribadi telah memimpin keluarga Gumelar. Masun melaporkan dengan tergesa-gesa. Tetua Gumelar, mengapa dia membawa anak buahnya ke sini? Iwan terkejut. Dia dengan cepat mendapatkan pemahaman. Dia baru saja mematahkan salah satu lengan Jonas. Kemunculan Arthur yang tiba-tiba bersama yang lain hampir pasti ada hubungannya dengan Jonas. Aku tidak tahu, tapi berdasarkan apa yang dikatakan pihak keamanan, mereka tampaknya tidak berada di sini dengan niat baik. Mereka memaksa masuk. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka di sini untuk mencarimu. Masun menjawab dengan jujur.